Adapun kami akan memasuki role-play dan fase persiapan. Di sebuah rumah sakit A mengadakan rapat antara tim tenaga medis dengan pemimpin mereka. Rapat ini dilakukan sebagai partisipasi pencegahan buruknya pelayanan kesehatan yang sedang maraknya terjadi, sehingga pemimpin rumah sakit mengadakan rapat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara fase implementasi, yaitu tahap fase persiapan membentuk kotak politik, steering komite, dan membentuk tim. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Baiklah, nama basa-basi di sini. Saya akan mengadakan rapat untuk melakukan pencegahan di mana belakangan ini sering terjadinya buruknya pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien, terutama di bagian pendaftaran pasien. Nah, saya mengumpulkan kalian semua di sini agar permasalahan tersebut sampai terjadi di rumah sakit kita. Saya ingin bertanya, Bu, kira-kira bagaimana pencegahan yang dapat kita lakukan agar tidak terjadinya pelayanan buruk yang terjadi di rumah sakit kita? Nah, pencegahan yang kita lakukan di sini yaitu dengan melakukan fase persiapan. Persiapan apa saja? Persiapan yang kalian lakukan yaitu dengan membentuk tim dan bekerja sama dalam melakukan pelayanan kesehatan. Dan saya tekankan sekali lagi bahwa pelanggan kita adalah pasien. Baik, Bu, kami akan bekerja sama dalam ini untuk menjaga pelayanan buruk di rumah sakit kita. Iya, Bu, kami janji akan melakukan yang terbaik untuk rumah sakit. Baiklah, sebaiknya kita saling bekerja sama dalam membentuk tim, karena pelayanan yang kalian berikan harus berfokus kepada pasien. Baik, Bu, kami akan lebih fokus kepada pasien untuk memberikan pelayanan yang terbaik agar permasalahan seperti ini tidak terjadi. Ya, kalian memang harus fokus kepada pasien agar meningkatkan manajemen kualitas pelayanan rumah sakit kita. Baik, Bu, agak terbuka sama tim. Baiklah, sekian rapat kita. Mohon kerjasamanya untuk kalian semuanya. Saya berharap kedepannya lebih baik lagi dan bisa meningkatkan kualitas rumah sakit kita. Baik, Bu. Adapun permasalahan dari role-play kami, yaitu di mana para petugas tenaga medis dan pimpinan melakukan fase persiapan dalam pencegahan buruknya pelayanan kesehatan terhadap pasien. Di mana fase persiapan ini dilakukan dengan bekerja sama dalam membentuk tim yang ada pada implementasi fase persiapan. Di mana kerjasama yang dilakukan untuk memfokuskan pelayanan kepada pasien dengan menerapkan TQM melalui fase implementasi. Baiklah, kami akan membuka sesi tanya jawab. Ayo, silakan. Dari kelompok teman ditanya apa tujuan yang menentukan manajemen fase pelayanan pada fase persiapan. Ayo, silakan cepat. Apa tujuan dari fase persiapan? Erwin yang mana? Ini deh, oh itu. Berarti ini si Widianto. Ya, silakan. Apa pertanyaannya? Apa tujuan fase
persiapan ini harus perlu kita buat sebelum kita memperbaiki pelayanannya. Kenapa, Dik? Ayo, cepat. 10 menit lagi ya. Baiklah, di sini kami akan menjawab pertanyaan kelompok 4. Tujuan dari fase persiapan yang bertujuan untuk membentuk total quality steering committee, di mana total quality steering committee ini yang berperan sebagai pengawasan atau bertanggung jawab dalam suatu organisasi, dan yang kemudian bertugas juga sebagai membentuk tim, di mana tim ini juga bisa bekerja sama dalam mengoperasi sesuatu. Yang contohnya kami ambil sebagai pencegahan, di mana tim ini melakukan kerjasama untuk pencegahan terjadi, untuk melakukan menghindari pelayanan buruk yang terjadi di rumah sakit. Baiklah, pertanyaan selanjutnya. Apakah kelompok 4 masih berani jawaban kami? Oke, kelompok lain? Satu lagi. Saya dari kelompok 1 ingin mempertanyakan apa masalah dan solusi dari fase persiapan. Masalah dan solusi. Nggak ada masalah menyawa, ini hanya masalah pelayanan. Nggak tahu pelayanan apa. Ayo, silakan jawab, kelompok. Saya tulis dan dulu apa jawaban. Apa permasalahannya tadi? Buruknya pelayanan, entah pelayanan apa nggak tahu Pak. Baik, kesehatan kami mendaftar. Enggak, ada bilang pendaftaran. Pendaftaran? Iya, Bu. Nanti saya nggak baca di sini. Nah, bagaimana coba? Membuat suatu fokus masalah itu, tujukan ke tempat mana yang Anda masalahkan. Yang pelayanan rumah sakit, semua pelayanan. Ya kan? Mulai pintu gerbang pertama pelayanan. Masuk ke dalam pelayanan, banyak pelayanan di situ. Rekam medis, laboratorium, ronsen, kan pelayanan, ada manusianya di dalam. Sekarang pelayanan mana yang nggak bagus? Pendaftaran, ya kan? Nah, bagaimana pendaftarannya dan apa solusi yang Anda lakukan? Itu berupa saran itu, kesimpulan saran. Ayo, coba simpulkan. Bang, baru mudah, cepat, ini legal. Tahu, cepat. Menurut pendapat pula, kira-kira apa yang perlu kau perbaiki? Cepat. Tidak ada yang mengambil kasus perhitungan jumlah tempat tidur, bor, Rolls Royce, boleh menjadi masalah. Ada kelompok lain yang membahas itu? Tidak ada. Ada yang angket, menghitung idealnya jumlah pasien. Oke. Ayo silakan, berarti kepuasan ya. Bang, kasih pendapatmu, saya lalu kau baca itu. Pendapatmu. Kau suruh baca kesimpulan, saya lalu tengok sana. Kau itu mau kau baca, bukan ada yang tambah. Kesimpulannya adalah mencegah masuknya pelayanan kesehatan kepada pasien. Kan nggak ada kan pendaftaran kan? Jelas, sudah saya baca tadi. Suruh baca makalah ini, sudah aku baca. Oke, saya kasih kesempatan kelompok perbaiki makalahmu. Buat fokus pelayanan mana yang mau kamu tuju. Kalau memang dia bagian pendaftaran, tambahin. Bagaimana seorang sikap di bagian pendaftaran yang mau kamu inginkan. Karena apa? Itu pertama aja orang masuk udah merah mukanya ini karena kau marah-marah melayani itu bagaimana? Sehingga orang mau kami itu udah stres orang duluan.
bukan tambah sembuh, tapi tambah Sakit. masalah, tambah sakit. Belum lagi kau menularkan infeksi nosokomia, udahlah, lengkaplah. Keluar pasien mati. Iya kan? Tahu infeksi nosokomia kan? Tahu. Apalah? Infeksi dari orang kesehatan. Iya, infeksi yang didapatkan pasien dari tenaga medis, dari alat-alat kesehatan medis. Dia udah sakit, sampai rumah sakit kan sakitnya, karena kau tidak steril. Pakai masker dibilang jumpai pasien, kenapa kau di situ bebas? Sementara kau pembawa penyakit. Agent. Ayo lanjut. Bisa kau ulangi bang? Siapa ini dulu? Ulangi. Kali ini dengar dia. Nah. Pelayanan di pendaftaran itu bagaimana? Iya, coba. Daftaran itu bagaimana pelayanan buruknya gitu? Buruknya bagaimana? Ya setuju kelompok, buruknya itu bagaimana? Oh negara medis sakit hati dong, dibilang gitu. Itu bagian kita itu yang kita masalahkan saat ini. Itu lamanya melayani. Namanya pelayanan. Dalam melayani. Lama melayani seorang pasien yang mau daftar. Ya, berapa menit rupanya pendaftaran harusnya kau tahu? 10 menit. Untuk pasien apa? Rawat inap, rawat jalan? Rawat jalan, rawat inap? 10 menit. Iya, standarnya kau harus tahu Permenkes berapa itu peraturannya. Kalau Anda sudah tahu waktunya itu ada sebelum 10 menit atau 15 menit, berarti lewat dari situ tidak boleh. Ngerti? Oke. Itu menjadi masalah. Pasien terlalu lama menunggu sehingga dia bosan, membuat jenuh, bahkan menjadi pulang, nggak dapat bayar. Ya, karena apa? Karena kita tidak tepat pada waktu yang sudah ditentukan. Artinya itu batasnya, maksimalnya, minimalnya boleh di bawah itu, kan gitu, ya kan? Nah, pertanyaan saya untuk kelompok, udah tadi yang bertanya kan? Nah, pertanyaan terakhir untuk kelompok ini, dari mana kau tahu pasien itu ya merasa tidak puas dengan pelayanan di bagian pendaftaran, sehingga kau mengambil ini masalah? Dari mana Anda tahu? Saya bertanya, diskusi. Jawab langsung. Siapa yang bisa jawab langsung jawab. Dari mana? Adanya pengisian kuesioner terhadap tingkatan pelayanan rumah sakit. Dua kuesionernya. Kelompok ini tambahin kuesioner. Karena mengukur kualitas pelayanan di bagian pendaftaran. Buat kuesionernya, kalau kuesionernya itu dapatnya hasilnya bagus, berarti batal ini dulu. Kalau pelayanan itu bagus, berarti baik pelayanannya. Bagaimana cara mengambil kasusnya Bu? Gak usah ke rumah sakit. Ambil jurnal KKN terkait kepuasan, baik itu kepuasan di bagian pendaftaran. Anak bimbingan saya ada 3 orang hanya membahas itu. Ada di Melda, ada rumah sakit Curhat. Terkait lamanya waktu dalam melakukan pendaftaran. Silakan ambil dari hasil jurnal. Yang kau ambil bukan jurnalnya, sesuai dengan jurnal, hasil jurnal ini buat nama bangan itu, ya, didapatkan adanya ketidakpuasan pasien terhadap pelayanan di bagian pendaftaran. Dengan hasil jumlah kepuasan, ambil hasil dia, ya. Dari situlah kau mengetahui pasien puas tidak puas, bukan karang-karang loh. Memang ada kasusnya, itu yang kita bahas. Jadi ini nanti kelompok tambahin nanti kuesioner, ya. Kuesioner itu mengukur kepuasan, tapi ambil kasusnya dari penelitian KKA, ya. Kalau kita nanti kesana kan sulit, harus buat lagi seperti apa, susah kan? Bila ada kasus dari jurnal yang sudah ada. Kalau bisa jurnal yang baru keluar, bisa ya? Oke, ada yang mau ditanya? Oke, pas ya.
Silakan.